Halo Sobat Seri, selamat datang kembali di channel Guris 96. Kali ini yang dibahas adalah kelanjutan dari anime seri Soulland episode ke-214. Tak lupa saya ingatkan buat kalian yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng. Oke, kita lanjut. Di episode sebelumnya, Tangsan yang mencoba menghidupkan kembali Xiaowu dan mengorbankan 5 cincin roh beserta tulang roh. Setelah proses yang mengharukan dan pengorbanan Tangsan, akhirnya Xiaowu berhasil dibangkitkan. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life. Di episode kali ini, Tangsan terlihat senang melihat Xiaowu hidup kembali dengan utuh. Terlihat cahaya kemasan keluar dari dahi Tangsan. Cahaya itu menyatukan kembali sisa-sisa cincin roh yang pernah ia keluarkan dan membuatnya terpental. Namun, Xiaowu segera mengejar dan menangkap Tangsan. Setelah penantian yang begitu lama, akhirnya mereka bersatu lagi. Mereka saling menukarkan cincin perkawinan. Tangsan memulihkan diri dan dibantu dengan Xiaowu. Tangsan bilang menghidupkan dirinya adalah harapan dari Daming dan Erming, dan juga harapan satu-satunya selama dia hidup. Kemudian diperlihatkan momen ketika Daming dan Erming berpesan kepada Xiaowu. Kemudian Tang Hao menasihati mereka karena Daming dan Erming sudah meninggal dan agar menghargai yang ada di depan mata, baru bisa disebut dengan menyambut kehidupan yang baru. Xiaowu berterima kasih dan malah memanggilnya dengan paman. Namun Tang Hao mengatakan kemarin saat dia datang tidak memanggilnya dengan kata itu, namun dengan kata papa. Akhirnya Tangsan memiliki kesempatan untuk bilang aku cinta kamu, dan Tangsan pun melamarnya dan mengajak Xiaowu menikah dengannya. Tangsan berjanji akan memeriahkan pernikahannya dengan megah agar seluruh dunia tahu kalau Xiaowu adalah istrinya Tangsan. Meskipun dunia berubah, dia tetap akan mencintai dan bersama selamanya. Kebahagiaan Xiaowu adalah kebahagiaan terbesar Tangsan dalam hidupnya. Dan Tangsan pun memberikan ciuman kepada Xiaowu. Keromantisan Tangsan dan Xiaowu sungguh melegakan hati di sekelilingnya, termasuk ayah dan ibu Tangsan. Di hari berikutnya, Tangsan yang sedang mencoba memulihkan dirinya setelah berupaya keras membangkitkan Xiaowu pun khawatir. Namun sang ayah mencoba menenangkan dan berkata dia memiliki tubuh yang kuat, dengan beristirahat sebentar pasti akan pulih dengan cepat. Proses pemulihan diri terlihat berat. Meskipun syaraf dan tulangnya tidak terluka, namun kekuatan pikirannya sangat kacau. Untung saja ada cahaya Dewa Laut yang membantu mengumpulkan kembali kekuatan pikiran milik Tangsan. Tang Hao mengatakan aura putih ini sangat lemah, namun ada kekuatan pikiran yang sangat kuat di dalamnya yang melindungi tubuh Tangsan. Dia juga bilang dulu pernah berkultivasi saat menjadi tingkat Feng Hao Dauluo, namun keadaan Tangsan sangat berbeda dengan dirinya. Aura putih membentuk 3 bunga dan berkumpul di puncak 5 aura dan menyatu dengan tubuhnya. Tangsan mengkultivasikan jurusnya sampai level 9. Sekarang level kekuatan roh Tangsan sudah mencapai 91. Namun setelah kehilangan 5 cincin roh pelindung rumput biru perak sudah rusak sepenuhnya. Namun karena Tangsan memiliki roh pelindung ganda, meskipun kaisar rumput perak melemah, tapi tidak mempengaruhi Palu Haotian. Dan ini hanya bersifat sementara. Karena setelah Tangsan menyerap kembali cincin roh, kemungkinan besar bisa memulihkan teknik roh itu. Kemudian Xiaowu pun mengajak Tangsan jalan-jalan dan meminta izin agar tidak perlu mengkhawatirkannya. Mereka akan kembali secepatnya dan sang ayah pun mengizinkannya. Hutan matahari terbenam memiliki banyak monster roh dan mungkin bisa menemukan yang cocok untuk Tangsan. Dalam hati, Tangsan berkata, sebagai monster roh, Xiaowu paling tidak suka melihat monster roh diburu. Namun sekarang dia malah berinisiatif mengatakan ini.
Tang San kemudian berjanji dia hanya akan memburu monster roh yang sangat ganas yang memiliki sifat inisiatif menyerang. Tang San dan Xiao sudah memasuki hutan. Xiao bertanya apakah sudah memikirkan 5 cincin roh dari monster yang mana. Tang San mengatakan jika ingin memulihkan teknik Kaisar Rumput Biru Perak ke tahap terbaik, harus mencari monster roh sejenis yang pernah didapatkan Tang San. Xiao yang sekarang kekuatan rohnya sudah mencapai kurang lebih dari 70, berhubung pernah mendapatkan hadiah dari ujian pertama tingkat tertinggi setelah Tang San melewati ujian. Dia pasti akan mengetahuinya. Sekarang Xiao sudah sepenuhnya kembali ke dalam bentuk manusia. Namun Tang San bilang dalam kondisi sekarang masih ada risiko jika menyerap cincin roh ratusan ribu tahun. Namun tidak masalah jika menyerap cincin roh 5-60 ribu tahun. Namun di sisi lain ada yang sedang menguasai mereka, dan itu merupakan laba-laba iblis tanah yang mengeluarkan teknik duri penembus. Karena laba-laba itu telah menyerang Tang San, maka akan disambut dengan gembira. Laba-laba itu lebih besar dari laba-laba iblis tanah 30.000 tahun yang pernah ia temui saat mengambil cincin roh keempatnya. Diperlihatkan di bagian lain dari Kekaisaran Wuhun, Huilena yang lainnya sedang berlatih. Ditunjukkan bahwa kekuatan mereka telah mengalami peningkatan yang lumayan pesat. Mereka berdua menciptakan jurus baru dengan menggabungkan pesona iblis dalam basis teknik roh bulan purnama yang bisa menghancurkan hati lawan. Nama teknik ini adalah bulan kematian. Kemudian, tak lama Kaisar muncul dan memberikan pujian. Namun, Huilena khawatir dengan lukanya saat ini. Dia bilang seharusnya beristirahat dengan baik. Dia keluar juga ada alasannya. Kemudian, dia memberikan misi yang mendesak kepada Huilena dan yang lainnya berkaitan dengan masa depan Kekaisaran Wuhun. Cerita berpindah lagi kepada Tang San. Tang San mengeluarkan Trisula untuk menghadapi laba-laba itu. Laba-laba iblis itu menyerang mereka berdua, dan anehnya skala yang dikeluarkan jaring laba-laba 5 kali lipat lebih jauh dari yang sebelumnya. Level laba-laba ini pasti tidak biasa. Itu adalah kaisar laba-laba yang kultivasinya lebih dari 50.000 tahun, dan kebetulan dia adalah pilihan terbaik untuk cincin roh keempatnya. Tang San kemudian mulai menyerang dengan teknik roh kaki kiri, yaitu kapak iblis harimau paus, membuat salah satu kakinya patah. Tang San mengeluarkan Valuhotian dengan teknik tulang roh laba-laba, membuat kaki lainnya patah juga. Namun saat diserang dari atas dia malah bersembunyi ke dalam tanah, kemudian tiba-tiba menyerang Xiao. Untungnya Tang San dengan gesit bertindak. Selanjutnya, Tang San mulai menyerangnya dengan teknik ke-9 Valuhotian, yaitu mantra penembus, membuat laba-laba itu terpental. Formasi yang dikeluarkan laba-laba itu sama dengan teknik roh keempat Tang San, yaitu teknik evolusi kandang biru perak. Tang San sangat memahami teknik ini, jadi dia mengetahui kelemahannya. Asalkan bisa menghancurkan duri tajam itu, teknik ini bisa dihancurkan. Kemudian Tang San mengeluarkan teknik milik Erming, teknik tulang roh kera raksasa hantaman gravitasi. Dan yang terakhir, Tang San mengeluarkan teknik evolusi medan dewa pembunuh neraka Asura. Namun tiba-tiba laba-laba iblis itu menghilang. Kekuatan pikiran milik Tang San juga tidak dapat mencari auranya. Laba-laba bawah tanah ini sama dengan laba-laba berwajah manusia yang ia temui di hutan pertarungan bintang yang memiliki teknik menyamarkan diri. Teknik ini tidak bisa dilacak oleh kekuatan pikiran. Kekuatannya pun lebih hebat dari laba-laba berwajah manusia. Karena kekuatan pikiran milik Tang San dibantu dengan cahaya dewa laut, seharusnya untuk tidak diketahui laba-laba ini tidak boleh banyak bergerak. Dalam keadaan seperti ini, Tang San harus memaksanya bergerak. Kemudian Tang San mengeluarkan teknik cincin roh ke-8, penghancur cermin iblis biru perak. Dan akhirnya laba-laba iblis itu pun ditemukan dan mulai menyerangnya. Tekanan dari paus iblis membuat laba-laba itu tidak berkutik sama sekali.
Tak lama, laba-laba itu pun kalah. Kemudian Tangsan memulai proses penyerapan itu dan Xiaowu bertugas menjaganya selama proses berlangsung. Di sisi lain, orang-orang bertopeng berdatangan melihat sesuatu yang terjadi di inti hutan monster roh. Xiaowu merasakan kekuatan roh yang sedang mendekat dan ada 8 orang yang sedang mendekat. Jika mereka adalah orang jahat, maka Xiaowu akan kesulitan menghadapinya karena Tangsan sedang proses penyerapan, dan jika terganggu, maka kultivasinya akan bermasalah dan membuat rohnya terluka parah. Namun saat Xiaowu melihat Trisula Dewa Laut, kemudian dia memiliki sebuah ide. Diperlihatkan di episode selanjutnya, Xiaowu berpura-pura menjadi lemah dan diperlihatkan Xiaowu dan Tangsan yang sedang merencanakan sesuatu. Di sisi lain diceritakan tentang dua sekutu Kekaisaran Tiano dan Xingluo yang masih berselisih dengan Kekaisaran Wuhun. Nah, sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe. My own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that